يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah sunnah dalam salat. Wahai saudaraku, lihatlah kedudukanmu di sisi Allah ketika mentaatinya. Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat untuk mendoakanmu. Yang pertama ada sunnah berupa ucapan dalam salat. Doa iftitah atau bisa disebut istiftah, dua-duanya sahih, yaitu ucapan setelah takbiratul ihram dengan beberapa ucapan yang berbeda ini. Sebenarnya ada banyak ya, ini cuma dua disebutkan. Pertama, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, maha berkah namamu, maha tinggi kebesaranmu. Ini tabarakasmuka, maha berkah, maksudnya maha agung namamu, ta'azama ya. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi kebesaranmu dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Lafal doa iftitah lainnya yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma qini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bits-thalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku serta segenap kesalahanku. Jauhkanlah antara diri saya serta segenap kesalahan saya sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan diri saya dari kesalahan-kesalahan saya sebagaimana pakaian yang dibersihkan dari kotorannya. Ya Allah, cucilah setiap kesalahan saya dengan es, air dan embun. Dianjurkan bagi kita agar memilih salah satu dari kedua doa iftitah tersebut. Namun kalau bisa diubah-ubah, misalnya yang sekarang doa iftitahnya apa, yang besok atau nanti lain lagi. Tapi kalau misalnya cuma hafal satu, silahkan pakai itu aja. Kemudian B, berta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. C, membaca basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. D, mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah setelah mendengarkan waladdallin. E, membaca surat setelah surat Al-Fatihah di 2 rakaat yang pertama pada salat subuh, salat Jumat, salat Maghrib dan salat wajib yang 4 rakaat serta pada salat sunnah yang dikerjakan sendirian. Sedangkan bagi makmum pada salat berjamaah, maka ia membacanya ketika sedang mengerjakan salat sirriyah, yaitu salat dipelankan pada salat zuhur dan asar. Adapun pada salat jahriyah, maka tidak perlu dibaca karena sudah diwakilkan oleh imam, yaitu ya. Makanya kita tidak pendapat yang lebih anak pilih adalah kalau Al-Fatihah itu kita mendengarkan imam saja, tidak perlu membaca ulang atau membaca berbarengan. Walaupun sebagian ulama berpendapat yang berbeda, wallahu a'lam. F, membaca mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahla ats-tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Pujian sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya, sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu. Wahai Rabb yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba dan kami seluruhnya adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau halangi. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari siksamu. Doa ini dibaca setelah bangun dari ruku', yaitu setelah membaca Rabbana walakal hamd. Tapi rukunnya hanyalah membaca Rabbana walakal hamd. Adapun Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu sunnah. Tapi wajibnya atau rukunnya Rabbana walakal hamd. G, disunnahkan membaca tasbih lebih dari 1 kali ketika ruku' dan sujud. Kalau ruku' subhana rabbiyal azim itu rukun. Ya, adapun subhan rabbil azimi wa bihamdi itu sunnah.
Kemudian yang sujud subhana rabbiyal a'la itu rukun. Adapun subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu sunnah. Ya begitu ya. Disunahkan membaca tasbih lebih dari 1 kali. Kalau 3 kali tafadhol. Lebih boleh enggak? Lebih diperbolehkan selama tidak memberatkan. Yang H, disunnahkan untuk banyak membaca doa di bawah ini ketika duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli. Ini adalah rukunnya, wajibnya. Adapun sunnahnya diteruskan. Ya kan ada kan Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, atau versi-versi antum yang sesuai dengan ajaran masing-masing, tapi insyaallah semuanya sesuai dengan sunnah. Enggak, emang karena emang ada yang ada perbedaan lafal dalam hadis. Ya bukan karena kalau diulang-ulang enggak apa-apa berarti. Enggak apa-apa. Iya. Karena di sini sunahkan memperbanyak doa, enggak masalah. Cuma keporsikan kalau misalnya sebagai imam. Apa antum mau nanya? Tadi kirain kayak gini antum. I, berdoa ketika selesai membaca tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada Engkau dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah setelah kematian, serta dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Ini tartibnya mungkin antum ada yang beda, ada yang mendahulukan azabil qabr dibandingkan jahanam, tafadhol silahkan. Tapi yang penting 4 hal ini, yaitu pertama azab jahannam, yang kedua azabil qabr, yang ketiga fitnatil mahya wal mamat, dan yang keempat fitnatil masihid dajjal. Disunnahkan untuk tidak mempersingkat bacaan tasbih ketika sujud, namun menambah doa dalam sujud tersebut apabila mau. Ya, yang nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia silahkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru fihi minad du'a. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat sedang sujud, maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian. Dan ada pula doa-doa yang lain. Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan lihat Hisnul Muslim karya Al-Qahtani. Ada yang tahu kitab ini? Harus tahu semuanya ini. Enggak boleh enggak tahu. Anak ngaji enggak tahu Hisnul Muslim, itu berarti belum tahu Hisnul Muslim. Baik. Setiap sunnah dalam salat yang berupa ucapan dilakukan setiap rakaat, kecuali pada doa iftitah dan doa setelah tasyahud. Syuf jini, doa setelah tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, itu hanya doa setelah tasyahud, dan itu di akhir tasyahud ya. Tasyahud akhir. Kalau salat subuh berarti tasyahud akhirnya tasyahud pertama ya. Jadi Allahumma inni a'udzubika itu setelah tasyahud akhir di setiap apapun salat itu, 2 rakaat atau 3 atau 4. Dan juga doa iftitah itu hanya di awal rakaat, dan itu dilakukan di awal rakaat pertama. Misalnya antum terlambat ya. Masbuk, kemudian rakaat kedua antum dapatkan, imam berdiri rakaat kedua, antum pun mulai, maka antum langsung ke salat. Maksudnya langsung ke Al-Fatihah. Enggak iftitah. Kenapa? Karena imam udah. Itu kalau jadi makmum. Kalau jadi makmum seperti itu. Apalagi kalau misalnya dalam kondisi ruku' atau sujud, enggak ada iftitah itu. Ya kan? Enggak ada iftitah. Mau iftitah dulu mil as-samawati wa mil ard, atau Allahumma ba'id baini wa baina as-samawati wal ard, ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Panjang. Apa? Udah apa? Yang mana nih? Masbuk ruku itu takbiratul ihramnya dengan perkataan. Maksudnya yang rukun adalah apa? Perkataan Allahu Akbar-nya. Kalau dia belum Allahu Akbar, itu enggak sah salatnya. Itu yang rukun. Adapun yang ininya, ini sunnah doang nih. Ya. Jadi kalau misalnya orang datang cucuk-cucuk, apakah pada ruku nih, tiba-tiba langsung Allahu Akbar tanpa angkat tangan, itu enggak masalah. Enggak ada masalah. Karena ini sunnah. Langsung, itu jadi takbiratul ihramnya itu takbiratul ihramnya sekaligus untuk rukuk langsung, bukan 2 kali. Allahu Akbar enggak langsung. Gitu.
masbuknya rakaat terakhir setelah ruku. Kan dia dapat rakaat. Ya. Terus pas kemudian kan lanjutin itu masuk rakaat 1 kan, itu iftitah lagi. Enggak ada iftitah itu. Iftitah udah di imam. Gitu ya. Iftitahnya udah di imam di rakaat pertamanya. Wallahu a'lam. Jadi iftitah itu hanya di awal salat, dan itu kan karena kita berimam. Jadi apa adanya imam. Wallahu a'lam. Apabila sunnah-sunnah yang berupa ucapan dalam salat 5 waktu dikumpulkan, maka akan didapatkan sebanyak 136 sunnah dalam jumlah 17 rakaat, dan diantaranya ada 8 sunnah yang pelaksanaannya berkali-kali dalam setiap rakaat. Apa aja itu? Apa aja? Di setiap rakaat 8 sunnah. Bukan, takbiratul intiqal itu. Takbir itu semuanya termasuk dalam wajib kecuali takbiratul ihram, rukun. Seperti misalnya tadi membaca basmalah ya di sebelum Al-Fatihah, ya kan? Ta'awudz masuk gak? Ta'awudz itu sekali. Basmalah, kemudian ada amin, ya kan? Kemudian surat setelah Al-Fatihah setiap rakaat, ya enggak? Kemudian bisa juga membaca antum nangis atau apa sih? Antum malah mau sujud samping ini. Ini aneh dua orang ini. Satunya nangis, satunya mau sujud. Oke, antum hitung aja sendiri ya. Apabila dikumpulkan dalam salat nafilah yang berjumlah misal 25 rakaat, sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam bahasan tentang salat sunnah yang dilakukan sehari semalam, maka akan didapatkan sunnah yang dapat diterapkan sejumlah 175 kali. Masya Allah. Dan yang demikian bertambah banyak apabila seorang muslim menambahnya dengan melakukan sholat malam dan sholat duha. Banyak banget. Sedangkan sunnah-sunnah yang berupa ucapan yang hanya berulang satu kali, yaitu doa iftitah, doa setelah tasyahud akhir. Maka jika dua sunnah tersebut dikumpulkan dalam sholat wajib, jumlahnya adalah 10 sunnah. Sedangkan jika diterapkan dalam sholat-sholat sunnah yang dilakukan sehari semalam, maka akan berjumlah 24 sunnah. Dan ia bertambah semakin banyak manakala seorang muslim mengerjakan sholat sunnah lainnya seperti sholat malam, sholat duha, atau sholat tahiyatul masjid. Belum sholat wudu, ya ada juga. Dengan begitu semakin bertambahnya penerapan sunnah-sunnah yang berulang sekali dalam sholat wajib dan sholat sunnah, secara otomatis makin bertambah pula pahala dan kesungguhan untuk berpegang teguh kepada sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mencintai sunnah-sunnah Nabi. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.